Hola geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita akan ngebrew pagi-pagi ini, ngebrew santai menggunakan Aeropress dan kopinya dari Ethiopia. Oke. Tapi kayaknya saya nggak akan pakai Velo dan paper filter juga nggak akan pakai. Pagi ini saya akan brewnya pakai Able Dish. Ini udah lama banget saya beli, jarang dipakai, jadi kita akan pakai Able Dish ya. Dengan metodenya yang kita perhatikan saja. Kita akan giling dulu. Kita main di 15 gram ya teman-teman. Aromanya enak banget. Ethiopia di Ima Chalbesadanse. Kita akan main-main di Aeropress. Oke, kita timbang. Samain gramasi versi saya biasanya, yaitu di gramasi standar saya. Yes. Gramasi standar saya segini. Oke kan? Ini binnya. So seksi bin. Buat kalian yang penasaran gilingan saya di One Zipresso GE Plus segini teman-teman, kurang lebih. Saya memang suka beda-beda gilingan, nggak ada aturannya, jadi suka-suka saya tentunya ya. Oke, ini metodenya metode awal gelap. Kita akan metode proses brewing kayak gini nih. Wih, pas perdana nih pakai V60F Aeropress si server ini. Ini adalah metode saya. Kelihatan? Oh, diratain dulu ya sebentar ya. Kita langsung tuang dia di angka 200 ya teman-teman. Di angka 200 kelihatan dia menetes, tapi nyaris coba langsung saya lock. Oke. Kita kasih jeda waktu
1 menit sampai 2 menit ya. Oke, nampak menarik ya. Jadi diskusinya adalah kalau kalian pakai Aeropress itu sebenarnya banyak customize-nya. Si Aeropress ini bisa kalian simply cuman pakai paper filter, atau kalian pakai, kalau saya pakai si Velo ini, ada lagi Joe apalah gitu, ininya extensionnya banyak juga. Tapi saya lebih sering menggunakan si Velo dan paper filter. Ini buat saya bisa create rasa yang lebih clean, lebih karakter si kopinya lebih keluar sesuai dengan hidung kita atau penciuman kita. Ini lebih enak kalau saya. Ini dikawinkan dengan paper filter. Nah, si Able Disc ini paling saya jarang pakai. Ini karena saya pengen penasaran aja si Dyma CLB Sadance ini, kalau saya pakai si Able Disc kayak apa rasanya ya. Dan kayaknya saya belum pernah brew si Dyma CLB Sadance yang roastingan di light medium ini menggunakan Aeropress. Oke, udah 2 menit kurang lebih, lalu kita pinggirkan dulu yang ininya ya, timbangan. Lalu proses berikutnya adalah kita goyang. Oke, lalu press. Ini beda ya aromanya, saya jamin akan beda nih dengan V60 yang kemarin saya bikin. Ada orang bilang apa ya? Kita habiskan ya. Biarin aja. Aromanya lebih semerbak something ya. Colornya lebih bright daripada saya brew V60, bener gak? Ya, lebih bright ya. Aromanya lebih enak ya, lebih fruity, more fruity. Fruitiness kalau kayak kalian saya pegang brand Good Mood. Iklannya mesti berasa fruitinessnya katanya. Aromanya lebih intens. Aromanya lebih intens compare saya brewnya pakai, sebentar saya dulu ya. Lebih intens aromanya ketimbang saya brew pakai V60. Kita cobain aja lah ya. Dan lebih bright, tapi nggak lebih clean secara color compare saya pakai V60 atau Aeropress di attach sama Velo. Cobain. Dia lebih berbody ya kalau di Aeropress. Compare di V60. Lebih nendang si acidity-nya, sama lebih bodinya lebih kental. Ya, kalau saya menggunakan gilingan yang level homogenisasinya itu misalkan di level sempurna, saya nggak akan menemukan residu di V60 di Aeropress ini. Ini karena gilingannya bukan gilingan yang 40 juta. Jadi makanya kenapa saya lebih suka pakai paper filter sama di attach sama Velo, karena dia memberikan sensasi rasa yang lebih clean di lidah. Compare kalau saya cuman pakai Able Disc tanpa paper filter. Harusnya saya pakai paper filter juga pas di Able Disc supaya dia create
rasa yang lebih clean. Kecuali gilingan saya yang memang super homogen, jadi partikelnya sama sehingga nggak ada partikel yang bubuk halus banget. Nah, itulah fungsinya si paper filter di Velo. Dia akan menyaring di level gilingan halus, jadi output kopinya akan lebih clean dari ini. Ini pasti akan, nanti kita lihat ya, pasti nanti akan ada residunya nih. Kalau saya brew di di paper filter plus aeropress, saya nggak akan menemukan residu kayak gini. Nah, saya nggak akan menemukan residu kayak gini. Sangat clean banget. Bahkan kalau saya tuang di drop terakhir, dia nggak akan ada keruhnya sama sekali. Kecuali teman-teman, kecuali kalau kalian memang menggunakan si gilingannya yang super keren, atau kalian setelah digiling pakai groove, jadi kalian mendapatkan gilingan yang sama, jadi nggak ada gilingan yang halus banget, gilingan espresso atau gilingan yang turkis, nggak ada itu. Atau kalau kalian mau, kalian pakai saringan di rumah itu yang buat nyaring tepung, itu bisa meng-create kopi yang lebih clean dari ini. Tapi it's okay, karena memang tujuannya saya mau mencoba menggunakan si Able Dish lagi setelah sekian lama dengan kopinya si Dyma ini. Tapi bukan berarti ini nggak enak. Ini enak, cuman kalian pasti akan nanti sisanya terganggu dengan sisa di belakang. Kalau bicara enak, somehow di brew ini lebih enak daripada di V60 kemarin ya. Di brew ini somehow lebih berasa lagi si acidity-nya, tapi si bodinya juga lebih kencang, walaupun gramasinya kemarin kan saya main di 13 gram, ini di 15 gram ya. Memang nggak adil. Oke, delicious, enak kok. Cuma masalah ke tampilannya aja nih. Kalau pakai Velo, mana Velo saya? Kalau pakai Velo, dia akan lebih clean lagi. Jadi kenapa orang-orang selalu bertanya, bang, kenapa sih lu sering pakai Velo, apa itu pakai paper filter? Padahal Velo itu fungsinya untuk menggantikan paper filter. Nah, kalau saya kenapa pakai Velo? Pertama, gilingan saya bukan gilingan yang mahal banget, nggak homogen, super homogen. Jadi masih ada partikel espressonya atau turkisnya. Jadi kalau pakai paper filter, dia mikronnya ini sama mikronnya ini beda nih. Ini lebih nano lagi sih buat saya. Jadi ketika saya taruh sini, si partikel yang paling halusnya akan stay di sini. Yang keluar adalah benar-benar yang pure kopi, nggak ada residunya. Jadi saya suka banget yang clean banget gitu ya. Sama kayak nyeduh V60 kan clean banget. Untuk jenis kopinya, maksud saya bukan rasanya. Kalau rasa buat saya sih kembali lagi ke basic kopinya ya. Ini kan kopinya buat saya basicnya udah enak. Tinggal saya bawa ke gilingan apa, gramasi apa, alatnya apa, itu tinggal level enaknya aja beda, intensitasnya beda. Misalkan di V60 kok begini, di Aeropress begini, lalu dibawa ke espresso beda lagi. Tapi dengan catatan basic rasanya sama, somehow ada yang menonjol lebih. Misalkan di espresso jauh lebih seger, jauh acidity-nya lebih kencang, sweetness-nya lebih kencang gitu. Kalau di V60 jauh lebih subtle, lebih santai, semuanya lebih balance. Kalau di sini lebih seger, lebih fresh, lebih fruity, pomelonya mungkin karena lebih acidnya lebih kencang, walaupun bukan
Ini acidnya paling di level 3 lah ya, jadi masih aman buat saya. Lalu bodinya lebih berasa, tapi sweetnessnya tipis gitu buat saya. Oke, terakhir kita tuang. Kalian bisa lihat di bagian paling belakangnya ya, kenapa saya nggak suka pakai nih, lihat ya. Bentar ya, saya tunjukin ya. Yo, masih ada residu-residunya kan. Tuh, ini kalau pakai able disc. Tapi ini nggak akan kejadian kalau kalian menggunakan gilingan yang 40 jutaan atau 50 jutaan atau 100 jutaan. Kalian nggak akan kejadian menggunakan gilingan itu ketemu di residu kayak gini. Itulah gunanya si Kruf yang harganya juga juta-jutaan. Atau kalau paling sederhana mungkin nanti saya akan praktekkan di rumah, di videokan untuk menggunakan able disc tapi mau clean gilingannya, hasilnya mau clean. Nanti kita akan saring menggunakan si saringan di rumah ya, punya mertua. Oke, menarik. Enak karena basic untungnya basic kopinya enak, jadi nggak ada masalah dengan residu kayak gini. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman. Saya terus sukses terus. Ciao.